Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ulumia, mahasiswi dari IAIN Pekalongan dengan NIM 3517102. Di video kali ini saya akan menjelaskan program saya pada mata kuliah dakwah rekayasa. Judul yang saya ambil dari program saya yaitu pemberdayaan perempuan melalui bisnis rumahan guna menambah pendapatan perekonomian keluarga di masa pandemi. Seperti yang kalian ketahui, di masa pandemi seperti sekarang ini banyak orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya. Maka dari itu saya melakukan pemberdayaan khususnya untuk perempuan untuk menambah pendapatan pada keluarga mereka. Saya melakukan pemberdayaan di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Padagang 11. Penduduk di Desa Karanganyar sebagian besar bekerja menggarap sawah atau menjadi petani. Selain itu, sebagian lainnya juga bekerja di sektor konveksi. Warga Desa Karanganyar juga cukup terampil membuat kerajinan dari kain-kain perca. Salah satu kerajinan yang terkenal dari desa ini adalah kerajinan handmade-nya, yaitu iler atau bisa disebut kipas. Objek pemberdayaan yang saya lakukan antara lain agar dapat menciptakan kemandirian serta sebagai suatu cara untuk menyambung perekonomian, juga dapat memperbaiki perekonomian mereka. Dalam pemberdayaan ini, saya mengajak beberapa ibu rumah tangga dan perempuan yang terkena PHK pada masyarakat Desa Karanganyar sebagai objek pemberdayaan, yaitu salah satunya dengan mengajak mereka memanfaatkan yang ada di lingkungan mereka serta mengembangkan bakat sebagai seorang ibu. Saya mengajak untuk berbisnis rumahan yang hanya memerlukan modal yang sedikit. Di sini saya mengajarkan untuk berbisnis makanan ringan yang tidak membutuhkan banyak modal. Serta saya juga mengajarkan kepada mereka untuk mencoba berjualan lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Saya mengajak mereka untuk mempromosikan atau menjualkan produk yang mereka ambil dari produsen konveksi yang berasal dari desa mereka sendiri. Sebelum dilakukan pemberdayaan, masyarakat banyak yang belum bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Contohnya saja, mereka suka memasak, tetapi tidak mengembangkan dirinya di usaha kuliner. Hal itu sangat disayangkan sekali. Beberapa dari mereka juga masih takut rugi dalam menjalankan usaha barunya. Banyak masyarakat juga yang belum mengetahui bagaimana cara mempromosikan atau mengiklankan produk ke media sosial, dan mereka belum mengetahui bagaimana pengambilan produk ataupun penjualannya. Namun setelah dilakukan pemberdayaan dan penyuluhan potensi usaha kuliner dan cara pemasaran dan menentukan target, mempromosikan produk lewat media sosial dan cara mengambil produk dari sektor konveksi dan kerajinan, sebagian dari mereka bisa melakukan sedikit demi sedikit. Masyarakat mulai berani memulai usahanya dan mengembangkan dengan baik, sehingga ibu rumah tangga pun bisa menghasilkan walaupun dengan modal sedikit. Hal itu diharapkan bisa sedikit membantu perekonomian keluarga mereka di masa pandemi yang seperti ini. Program ini termasuk yang berhasil karena mereka bisa melanjutkan bisnisnya walaupun pemberdayaan yang kita lakukan sudah selesai. Tidak mungkin jika suatu usaha tanpa adanya kendala. Nah, dalam program saya itu saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu waktu. Paling susah mengumpulkan untuk berkumpul karena berbagai aktivitas dan kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga dan orang tua. Nah, solusi yang saya lakukan di sini yaitu saya memperbolehkan mereka untuk mengajak anak-anak mereka dalam melakukan pemberdayaan ini.
Dan juga saya sebelum melakukan pemberdayaan, mereka juga disarankan untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dahulu di rumah. Dan kendala yang kedua yaitu mereka masih bingung dalam memilih produk yang akan mereka jual, dan saya menyarankan kepada mereka untuk menjual produk yang ada di sekitar mereka, terutama di desa mereka, karena hal ini bisa mempermudah mereka dalam mengambil pengambilan produk jualan. Yang ketiga yaitu banyak dari mereka yang masih gaptek soal teknologi, terutama bagaimana mereka membuat promosi produk yang menarik konsumer. Di sini saya menyarankan mereka untuk belajar pengetahuan tentang pemasaran dan mengajarkan penggunaan aplikasi pembuatan desain seperti Canva yang bisa digunakan hanya melalui HP, serta mereka bisa mereka gunakan dengan mudah. Atau bagi mereka yang masih sulit dengan penggunaan aplikasi ini sebagai pilihan desain produk, saya menyarankan mereka untuk mengiklankan produk dengan hasil foto sendiri. Jadi mereka hanya memerlukan kamera dari HP dan pencahayaan yang bagus untuk foto produk mereka sebelum mereka iklankan. Apabila ingin lebih menarik, mereka bisa menambahkan ornamen-ornamen hiasan seperti bunga atau dedaunan kering seperti daun palem dan yang kering untuk digunakan dalam pengambilan foto produk mereka, sehingga dengan foto produk dan desain yang menarik pada produk dagangannya bisa menjadikan produk tersebut enak dipandang dan yang selanjutnya bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Sekian video dari saya. Apabila di video kali ini kurang jelas atau ada beberapa kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.